Hai guys semuanya, assalamualaikum, good pagi guys. Konten paginya bangun Bu Bos krip-krip nih. Pak Bosnya baru berangkat kerja nih. Bu Bosnya nggak mau bangun guys, tapi sekarang mau duduk cantik ya. Hai teteh, nih sisir rambut dulu guys, bangun tidur. Habis ini ke kamar mandi sebesar teteh. Ini coan nih ya, coan, kuatin coan. Hempang guys, betul dede guys. Ini guys, Bu Bosku sekarang pinter guys. Dulu dia nggak bisa seperti ini dan pandangannya tuh kosong guys. Dan alhamdulillah setelah aku rawat 8 tahun 4 bulan ini ya guys, sekarang jadi pinter. Dan tangan-tangannya yang dulu bengkak-bengkak guys ya, kayak beri-beri, sekarang jadi cantik seperti kita. Nggak ada yang bengkak ya. Kakinya pun jadi cantik, seperti kita. Teteh, nanti siapa? Nggak bengkak lagi kakinya ya teteh ya. Hempang oh teteh. Dan ini guys, dulu aku saat pas pertama kali kesini, Bu Bosku itu matanya nggak bisa berkedip-kedip seperti ini guys, dan pandangannya tuh kosong ya. Jadi kita ajak ngomong apa nggak nyambung. Sepusel teteh, ini ijian mini suwe semak cang meotong sepusel 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 since sepusel since hempang, betul betul. Nih guys, sekarang dia pinter, dan sekarang dia pinter makan sendiri. Bahkan aku tinggal bersih-bersih di belakang kemarin guys, ambil pisang gede tuh sampai habis 2 guys. Pikirku dia ambil apa, daging sapinya bosku cowok gitu ya. Ternyata dia tuh makan pisang guys, habis 2 sampean. Itu aku bersih-bersih di belakang. Pinter ya. Dede ini henpang, coba cek siang cow. Nah, liang ke cek wan, betul. Dede, tuh betul. Nih guys, dia ngomong benar. Ini Bu Bosku pinter guys, sumpah gemesin. Makanya guys, Pak Bosku tuh nggak pelit naikin gaji aku, pokoknya mencukupi kebutuhanku hari-hariku, dan bebasin aku dari potongan agent askes medical, dan jatahnya bayar agent askes medical itu dibayarin ke aku guys. Jadi sebenarnya sih aku sama Pak Bosku tuh kasihan. Aku tuh tanpa merengek naik gaji, Pak Bosku tuh tahu dengan sendirinya aku dinaikin gaji. Dan kalau aku gajian gitu ya guys, belum waktunya gitu, aku minta juga dikasih guys. Penting untuk kebutuhan yang bermanfaat, benar-benar untuk kebutuhan dikirim pulang gitu guys. Contohnya kayak ini kemarin tuh ya, bulan 5 aku gajian, tapi udah sekali aku gaji, sekali aku minta gajian bulan 5 6 7 juga dikasih guys. Jadi aku namanya yang merengek-rengek pinjam-pinjam ke temen tuh nggak ada guys. Makanya kalau di FB mengatasnamakan aku pinjam uang atau pulsa dan lain-lain sebagainya, itu bukan aku ya. Kalau ada yang mengatasnamakan seperti itu, nah karena aku orangnya tuh jualan dan berbisnis, berusaha ya guys, aku nggak seharusnya pinjam-pinjam ke teman, apalagi kayak masalah pulsa. Kalau masalah pulsa, aku sendiri agen pulsa guys, jadi orang-orang tuh belinya ke aku justru tuh. Jadi jangan salah kalau pengen menyatakan yang sesungguhnya tuh ya, kalau di FB mengatasnamakan aku atau gimana di mana saja ya, itu alangkah baiknya video call dulu dinyatakan yang sebenarnya gitu ya. Karena aku pribadi nggak pernah namanya aku meminjam-minjam teman-teman uang gitu loh guys, seperjuangan nggak pernah. Justru teman-temanku sering ke aku ya, kalau aku ada oke aja gitu loh. Jadi aku daripada aku pinjam-pinjam ke teman, aku lebih baik langsung minta gajiku aja dikasih gitu loh guys, kalau aku memang benar-benar membutuhkan uang yang lebih gitu loh guys. Kalau cukup sehari-harinya untuk jatah anakku, aku cukup mengomset seperti itu saja. Dan kalau untuk kebutuhan rumah baruku, untuk membangun rumah dan lain-lain sebagainya, pokoknya yang biaya besar guys, otomatis aku minta gajiku dikasih seperti itu. Jadi jangan mudah percaya ya. Dan aku sarankan buat teman-teman, jangan terlalu percaya dengan namanya Duma ya. Kita cinta boleh, bodoh jangan, seperti itu guys. Apalagi sampai menghabisi nyawa kita sendiri. Dan orang yang di rumah itu setia untuk menunggu kita, orang-orang yang tercinta, orang-orang yang sayang kepada kita, menunggu kita di rumah. Kita pulang harus membawa kesuksesan, kita harus pulang membawa apa guys, kebanggaan untuk keluarga kita gitu loh. Jangan bikin keluarga kita tuh sedih. Justru kita keluar negeri itu kita untuk merubah nasib ya, untuk merubah nasib, untuk merubah ekonomi. Ya ingatlah tujuan kita di saat kita itu mau melakukan kesalahan. Ingatlah pada keluarga kita. Aku bukan
wanita yang sempurna, bukan wanita sok suci, bukan wanita yang tidak mempunyai dosa, nggak mempunyai salah, nggak mempunyai kilap. Aku pun masih berlumuran dosa. Aku pernah melakukan kilap, tapi kilapnya apa guys? Bukan kok aku terus dengan laki-laki seperti itu, bukan ya. Ya cuman kenal lewat HP itu pernah. Ya, aku akui pernah kenal lewat HP. Itu saat aku frustasi. Tahun 2017 aku frustasi banget guys aku. Saat rumah tanggaku goyah, aku nggak pernah disakitin. Sekali disakitin tuh kayak down, kayak emosi, kayak pengennya ngamuk guys. Terus saat itu kita baliknya pada diri kita sendiri. Kita mau melakukan kesalahan seterusnya, apa ingin ke jalan yang baik gitu. Lah setelah itu aku sadar nggak seharusnya aku balas dendam seperti itu loh guys. Contohnya semua itu kembalinya pada kita ya, kita mau merubah apa tetap mau melanjutkan kesalahan seperti itu. Dulu guys, saat mantan suamiku baik-baik saja ke aku nggak pernah namanya mau kenal namanya cowok, mau telepon, mau balas chat tuh nggak mau guys gitu. Begitu aku disakiti, pertama kali aku disakiti, aku digituin ya tuh, aku kayaknya berontak, hatiku berontak, aku frustasi. Ada cowok pengen kenal aku, ya aku kenalan, ya aku nggak munafik orangnya, seperti aku ya kenalan, tapi ya cuma lewat HP. Namanya aku di Taiwan, nggak pernah cuti, nggak pernah libur ya guys, ya cuman kenal di HP. Terus lama-lama aku pikir guys, aku mempunyai anak ya, di rumah aku mempunyai anak, mempunyai orang tua, mempunyai keluarga, dan aku nggak seharusnya membalas dendam yang sama. Setelah itu guys, tahun 2020 aku tuh menjadi memaaf. Aku siapa saja yang menjahati aku, yang mendolimi, yang mengkhianati, yang merendahkan aku, yang menjelek-jelekan aku, semua aku maafin, meskipun tanpa secara lesan aku mengucapkan pada mereka, tanpa harus jabat tangan ya, tapi aku memaafkannya lewat doa ya. Lewat doa dalam hatiku sudah aku maafkan. Alhamdulillah sampai sekarang ya, indah pada waktunya guys. Rezekiku diperlancar, dipertemukan orang-orang yang baik, dan semoga saja nanti aku dipertemukan jodohku yang baik untuk aku, untuk kedepannya seperti itu. Makanya guys, kalau kita kerja ingatlah tujuan kita. Kalau kita kerja nggak ingat tujuan kita, buyar guys. Makanya aku tauku di sini di Taiwan cuman kerja dan kerja, ngomset dan ngomset. Jadi waktu luangku tiada yang aku buang. Jadi waktu luangku aku manfaatkan benar-benar yang bermanfaat. Nih bu bosku lihat aku guys, benar-benar yang bermanfaat dan menghasilkan. Jadi makanya aku selalu slow respon di Messenger tuh apa guys, dengan tujuan aku ingin menjadi aku yang seperti dulu, jangan seperti saat aku frustasi. Itu aku benar-benar frustasi saat itu, tapi ya nggak lama guys, cuma sebentar. Terus habis itu aku pikir-pikir kenapa aku harus membalas yang sama, nggak seharusnya lah. Ya cuman kenal lewat telepon gitu saja guys, bukan kok kenal ketemu orangnya gitu, enggak gitu. Terus akhirnya aku ngomong pada diriku sendiri, nggak seharusnya aku membalas yang sama lah. Kejahatan tidak harus aku balas dengan kejahatan yang sama, tapi kejahatan seperti itu, balas dendam yang terbaik bagiku itu apa guys? Bukan harus dibalas yang sama. Balas dendam yang terbaik, yang terjitu itu cukup dibalas dendam dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Makanya guys, aku selalu semangat, aku tetap strong, aku tetap ingat tujuanku, tetap fokus impianku, harus aku wujudkan, aku harus bisa. Aku bukan wanita yang lemah, aku wanita tegar, wanita tangguh, aku pejuang wanita apa ya guys? Ya untuk keluarga, bukan cuma senangku sendiri, bukan untuk foya-foya dan lain-lain sebagainya. Ingat, aku ingat orang tua, ingat anak, ingat tujuan. Itu kunciku seperti itu. Dan yang penting terutama aku kerja harus apa guys, harus tanggung jawab, jujur, amanah, bisa dipercaya. Itulah kunciku. Alhamdulillah tanpa aku merengek-rengek naik gaji, Pak bosku itu sudah naikin gaji dengan sendirinya. Sampai bulan 1 sampai bulan 4 tuh dinaikin 3.000 NT uang Indonesia, 1,5 juta ya khusus naiknya. Belum termasuk agent askes 1 juta, 2,5 juta ya per bulan. Lah corona ini bulan 5, 6, 7 gajiku aku minta lagi, dinaikin lagi kurang lebih hampir 3.000. Aku hitung ya guys, dalam jangka 5, 6, 7 itu khusus naik gajinya plus potongan agent askes yang dikasihkan aku, total ada 12 juta guys. Itu cuma naik gaji plus potongan agent askes yang aku hitung 3 bulan. Bulan 5, 6, 7. Lah itu benar-benar aku bersyukur. Itulah sebuah
kesabaranku terbayarkan, seperti itu guys. Makanya kejahatan nggak perlu dibalas dengan kejahatan. Tetaplah kita menjadi pemaaf, jangan pendendam, jangan pembenci. Allah itu akan melimpahkan rezeki pada kita, akan mempermudah segala urusan kita. Itu nyata guys, aku udah menyatakan dengan sendirinya. Dulu di saat aku emosian, aku cepet balas dendam, cepet aku guys, membenci orang yang membenci aku, yang bikin gara-gara, itu rezekiku ya lumayan agak seret guys. Tapi setelah itu aku memaafkan dan aku tidak ingin menjadi pendendam dan lain-lain sebagainya, seperti itu ya guys, meninggalkan yang tidak baik lah, intinya seperti itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini rezekiku diperlancar, di saat kesulitan aku diberi kemudahan, dan pelangganku makin banyak dan dipertemukan orang-orang yang baik, dan pada akhirnya memberi penghasilan ke aku, dan tanpa aku merengek naik gaji, bosku naikkan gaji dan mengasih implek apalah sekeluarga tuh nggak cuma-cuma. Ibaratkan beli motor Ryan bagus tuh bisa guys, tahun 2021 ini guys udah bagus, motor Ryan satu yang bagus tuh bagus ya 23.500.000 ya, bukannya udah bagus, kalau pengen bagus tinggal nambah dikit ya. Itu sama Lebaran Indonesia. Jadi makanya seperti itu guys, tetaplah kita tanam kebaikan pada siapa saja, meskipun kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Jangan pernah kita untuk membalas yang sama, seperti itu. Jadi woman yo cisoso. Dah ya begitu aja ya guys, aku dandan ibu bosku, dia mau ke kamar mandi. Habis ini kita olahraga terus makan sarapan, seperti itu. Karena bu bosku kalau lagi ngambek seperti ini guys, dibangunin maunya nggak mau. Tapi dia pinter kok sekarang, aku sudah senang dan bersyukur banget ya melihat perkembangannya bu bosku makin hari makin membaik, dan pak bosku juga biar agak ringan lah guys ya, pengeluaran nggak banyak sekarang. Alhamdulillah, dulu minum obatnya setiap hari itu 12 macam yang mahal-mahal guys sudah ditinggalkan, nggak diminum. Sekarang cukup 4 macam ya. Jadi pak bosku pengeluarannya nggak seperti dulu banyak ya. Semenjak aku balik kontrak kedua ini, bu bosku sudah membaik dan minum obatnya nggak seperti dulu. Udah ada 5 tahunan lebih kayaknya ya guys nggak minum obat banyak ya. Sekarang cukup 4 saja, seperti itu. Ya udah gitu aja ya guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nanti disambung lagi. Jadi di Taiwan itu nggak seindah yang kalian bayangkan ya guys. Di Taiwan itu juga perjuangannya tahu mati-matian, taruhan nyawa juga guys. Jadi nggak mengenal kata lelah. Ibaratkan malam bagaikan siang, siang bagaikan malam. Ya, bukannya begitu. Karena kita malam pun masih kerja sampai malam. Bagaikan siang kan. Lah, nanti kita siang gini justru bisa istirahat. Nah, siang dibagaikan malam, terbalik gitu loh guys. Jadi tetaplah semangat, yang penting kita positif saja, ambil positifnya. Dan semua TKW itu nggak sama guys ya, nggak semuanya TKW itu bejat, nggak semua